setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Haleluya. Puji dan syukur kita naikkan kehadirat Tuhan. Sudah sewaktunya dan sudah saatnya kita terus bersyukur atas kebaikan Tuhan. Bahkan kesempatan kita pagi hari ini, kita boleh ada di tempat ini memuji, meninggikan nama Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Saya undang Bapak Ibu kita semua bangkit berdiri. Kita mulai ibadah kita pagi hari ini. Naikkan syukur kehadirat Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Dialah Allah Roh Kudus yang memimpin setiap kehidupan kita. Haleluya Yesus. Kami mau menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Tuhan Yesus. Pagi hari ini hati kami limpah dengan ucapan syukur. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Kami mau meninggikan nama-Mu. Karena kami tahu Tuhan, Engkau yang layak. Engkau yang layak untuk kami sembah dan kami agungkan. Kami bersyukur Tuhan buat kesempatan kami pagi hari ini. Kembali kami boleh memberikan kerinduan kami, merasakan kerinduan kami Tuhan untuk kami mau menyenangkan Engkau, untuk kami mau meninggikan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, pagi hari ini kami mengucap syukur Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu hadir di tempat ini dan kami mau bersorak demi nama-Mu karena Engkau Raja di atas segala raja. Terpujilah nama-Mu Bapa, kami siap untuk kami memulai ibadah kami pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur Tuhan. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Beri kemuliaan buat Tuhan kita Yesus. Pagi hari ini kesehatan boleh kita rasakan. Kekuatan boleh kita rasakan. Kehidupan Tuhan sudah sediakan buat kita. Kita percaya biarpun gunung-gunung bergoncang. Biarpun matahari enggak bersinar lagi. Kita percaya Tuhan Yesus ada buat kita. Amin. Haleluya. Kita mengangkat pujian ini. Yes. Amin Tuhan. Haleluya. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesus tidak pernah ingkar janji. Amin. Tak pernah ingkar janji, semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Yes. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Yesus, tetapi Tuhan Yesus tak pernah ingkar janji, semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Sekali lagi, biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku. Amin. Yes. Kami pegang janji-Mu Tuhan. Haleluya. Pasti akan digenapi. Saya cinta Engkau Tuhan. Yesus cinta saya. Yesus, saya cinta Kau Tuhan. Yesus cinta saya. Kita jatuh cinta pada Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Biar tambah hari, tambah kita dalam lagi untuk cinta sama Tuhan Yesus. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalamnya, tambah dan dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalamnya, tambah dan dalam lagi. Yesus indahlah, indahlah, semakin indah. Cintanya antara
Yesus cinta saya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Dan kita mau memberikan persembahan buat pekerjaan Tuhan. Mari siapkan yang terbaik untuk memberikan persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Haleluya. Kita mau angkat pujian ini lagi. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji, semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji, semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Saya cinta Yesus. Yesus cinta saya. Saya cinta Yesus. Yesus cinta saya. Amin Tuhan. Saya cinta Yesus cinta saya. Yesus cinta saya. Yesus cinta saya. Yesus cinta kita semua. Amin. Puji nama Tuhan. Mari saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Dan kita mau siapkan hati kita untuk kita menerima urapan yang daripada Tuhan. Lewat firman Tuhan kita boleh dikuatkan. Amin. Puji nama Tuhan. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku
Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Kami percaya janji-Mu Tuhan. Janji-Mu ya dan amin. Haleluya Yesus. Haleluya. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Kami gak akan pernah menyerah. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Kita punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan. Aku punya Tuhan yang besar. Katakan dengan imanmu, karena kita percaya kita punya Tuhan yang besar. Dia akan terus menyertai setiap langkah kita, setiap persoalan yang kita hadapi. Kita mau serahkan semuanya kepada Tuhan. Kita mau berserah kepada Tuhan. Kita percaya janjinya. Tuhan tak pernah mengingkari janjinya. Haleluya. Haleluya. Haleluya Yesus. Yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang. Kami terima kemenangan dari-Mu Tuhan. Haleluya. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya Yesus.
Haleluya, 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 Yesus. Haleluya, haleluya. Glory, 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 glory bagimu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Yesus. Yesus Tuhan. Haleluya. Glory, glory bagimu. Glory bagimu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. 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 Glory. Terima kasih Yesus. Haleluya. 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 Yesus. Glory, glory, haleluya. Kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami punya Tuhan yang besar. Kami punya Tuhan yang berkuasa. Kami percaya Tuhan, bahwa Engkau gak pernah meninggalkan kami. Engkau gak pernah membiarkan masalah-masalah kami begitu saja Tuhan. Tapi Engkau yang memberikan kami jalan keluar. Engkau yang terus pegang tangan kami Tuhan. Engkau yang menuntun kehidupan kami. Janji-Mu kami percaya Tuhan. Janji-Mu kami percaya dan kami terus pegang terus janji-Mu Bapa. Iman kami biarlah semakin bertambah. Kecintaan kami Tuhan terhadap Engkau boleh semakin bertambah. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Pujian kami gak akan berhenti sampai di sini. Kami mau terus memuliakan Engkau. Kami mau terus meninggikan Engkau Tuhan dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa yang baik. Pagi hari ini hati kami terus mengucap syukur. Terus mengucap syukur. Terus mengucap syukur Tuhan. Haleluya. 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 Engkau baik. Engkau sangat baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami mau siapkan hati kami sebentar kami mendengarkan firman-Mu. Kami percaya firman-Mu yang menguatkan kami. Pakai hamba-Mu Tuhan menjadi saluran berkat. Dan biarlah perkataan yang dia
berikan buat kami, itu datang daripada Engkau Tuhan. Terpujilah namamu Bapa. Kami mengucap syukur dan kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Haleluya. Sebuah sehat ya. Puji Tuhan. Anugerahnya saya boleh lagi ada di tempat ini melayani pagi lagi. Ya. Nah pagi ini dalam cuaca yang sangat bagus. Adem, cuacanya sejuk. Jadi teringat saya ibadah pagi seperti ini di Bogor jam 6 pagi. Ada seorang bapak namanya Pak Jailani. Ini cihunya almarhum istri saya, cihunya. Ya. Dia kerja berangkat dari Bogor. Biasanya jam 4:30 pagi naik sepur. Saya lihat di sini ada stasiun sepur gitu. Stasiun kereta api. Setiap pagi dia berangkat ke kantor. Dari Bogor menuju ke stasiun Beos di kota. Namanya orang kerja setiap hari. Sampai di kereta dia langsung ambil di tempat duduk, mojok gitu. Di tengah jalan datang masinisnya, karcis katanya. Dia cuma ambil dari kantongnya begini. Terus dia bilang begini, langganan katanya. Karena dia punya karcis langganan. Setelah itu masukin kantong lagi, balik dia tidur. Nah, perjalanan dari Bogor ke Beos itu 1,5 jam. Sorenya pulang kantor dia begitu lagi. Duduk dengan tenang seperti kita begini. Kembali lagi dia tidur. Di tengah jalan masinis bilang, karcis. Diambil kantongnya lagi. Dia bilang, langganan. Tibalah hari Minggu, Senin sampai Jumat dia kan kerja. Hari Minggu, pikir di rumah digangguin Cindy, mendingan ke gereja. Dia datang ke gereja, duduk lagi di pojok. Nyanyi lagi. Kan lagunya enak. Kalau kita tadi kan saya bilang sama Bapak tadi, kita digoyang tadi lagu samba. Tapi pas lagi mau penyembahan, mau kolekte biasanya itu lagunya penyembahan. Kembali lagi Pak Jailani ini tidur. Ya, lama kemudian datang itu yang jalankan kolekte. Datang sebelahnya bilang, Om, kolekte. Dia begini, langganan. Dia ingat di kereta. Pagi ini gak ada yang tidur ya. Kita akan lihat siapa yang tidur pagi hari ini. Kita ambil dari Injil Markus pasal yang ke-5. Markus pasal yang ke-5 ayat 35 dimulai. Markus pasal 4 maksud saya ya.
Masuk Markus pasal 4 ayat 35. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka. Dan perahu di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Sampai di sana kita baca. Bapak, Ibu dan Saudara, kita melihat kisah ini waktu sore petang hari. Kalau Pak Jelani tadi waktu pagi tidur. Ini petang hari. Di dalam situasi yang tidak menyenangkan. Situasi yang kacau balau. Saya yakin situasi saat itu kacau balau. Karena kita baca tadi ayatnya, ayat 37, lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Kemarin saya diajak jalan-jalan ke pantai mana kemarin juga? Andriati dibawa, Indriati dibawa ke laut kemarin. Pas lagi mau makan siang, saya lihat banyak perahu. Lalu kita perhatikan situasi ombak menyembur masuk ke dalam perahu itu. Ini ombak menyembur masuk ke dalam perahu. Dan sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Coba kita bayangkan dulu. Kita bayangkan kalau kita sedang dalam pelayaran. Datang tofan. Badai mengamuk. Perahunya mulai penuh dengan air. Kira-kira apa yang terjadi? Coba jawab. Pasti semuanya teriak-teriak ketakutan. Tidak ada kedamaian lagi dalam perahu itu. Saya yakin situasi saat itu kacau balau. Semua diliputi ketakutan. Semua diliputi rasa mati dah. Tidak ada ketenangan lagi. Tapi anehnya Yesus, sementara orang lain ketakutan, Yesus ngapain? Tidur. Aneh tapi nyata toh. Orang lain ketakutan, Yesus tidur. Kalau kita baca tadi dalam ayat mula-mula, perahu itu bukan cuma satu, perahu lain juga ikut. Perahu ini gambaran daripada rumah tangga. Sementara kita sekarang sedang menuju ke seberang. Kita masih di dunia ini. Yesus berkata, mari kita bertolak ke seberang. Sementara dalam perjalanan ada badai. Badai menempa rumah tangga ibu. Badai menimpa rumah tangga bapak. Sehingga usaha barangkali rumah tangga hampir tenggelam. Usaha semakin kacau. Rumah tangga tidak ada ketenangan. Di dalam kehidupan kita tidak ada ketenangan. Semua serba diliputi ketakutan. Kenapa itu terjadi? Alasan satu. Kenapa?
Yesusnya lagi tidur. Yesusnya lagi tidur. Murid-muridnya dibiarkan ketakutan. Sementara Taufan itu mengamuk yang kita baca tadi dalam ayat yang ke-37. Kita ulang lagi dulu. Lalu mengamuklah Taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu. Sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur. Sementara orang ketakutan, Yesus tidur. Di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada Duduk, "Diam, tenang." Anginnya langsung diam, dadunya teduh. Kalau Yesus sudah bangun. Nah, situasi keamanan, situasi yang tidak menyenangkan, situasi yang kacau balau itu terjadi ketika Yesus sedang tidur. Barangkali saudara mengalami hal-hal yang sangat-sangat tidak enak belakangan hari ini. Sementara kita rasanya ngeri-ngeri sedap. Kok Yesus tidur? Saudara tahu kenapa Yesus tidur? Yang pertama, dia ingin mengajar kita percaya. Kalau kita bersama Yesus, kita pasti merasakan ketenangan. Saudara tahu badai itu apa? Coba kita lihat Ibrani 1 ayat 7. Kenapa Yesus bisa tidur? Ada badai yang begitu besar. Supaya kita lihat bahwa dalam Yakobus 1 ayat 7 mengatakan. Coba kita baca dulu. 3, 2, 1. Dan tentang malaikat-malaikat ia berkata, yang membuat malaikat-malaikatnya menjadi badai dan pelayan-pelayannya menjadi nyala api. Badai itu malaikatnya. Jadi ketika ada badai besar, Yesus tenang. Karena itu malaikatnya, dia nggak terpengaruh dengan badai. Karena badai itu malaikatnya. Kalau ada badai yang datang dalam rumah tangga kita, Tuhan sedang menguji kita. Apakah kita masih percaya kepada firman-Nya? Yesus ingin mengajar kepada murid-muridnya supaya percaya akan firman-Nya. Kita baca tadi dalam ayat yang pertama pada ayat 35. Pada hari itu, waktu itu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak kemana? Ke seberang, bukan dibilang ke tengah danau. Jadi apapun yang terjadi di tengah perjalanan itu, yakin dan percaya kita pasti ke seberang. Yesus sengaja mengizinkan masalah terjadi supaya kita kembali percaya kepada Dia. Sekali Yesus, tetap Yesus. Jangan sebentar percaya Yesus, sebentar percaya yang lain. Seperti di tempat kami sana, kami jemaat di sana itu banyak orang benteng. Percaya Yesus, percaya. Nanti ada masalah lari lagi ke tempat lain. Ingat, sekalipun ada badai, ada lagu. Sekalipun, aku dalam lembah kelam, ku tak takut. Sebab kau besertaku. Harus yakin, itu harus diimani.
Sekalipun ada badai, aku yakin Tuhan selalu bersamaku. Ada suatu kejadian dalam Alkitab. Bapak Pendeta Yairus, bukan Pendeta Maroloan ya, Pendeta Yairus dalam Alkitab. Anaknya umur 12 tahun, cewek. Sakit keras. Terus dia pikir, saya mau kasih tahu sama Yesus karena dia pasti bisa menyembuhkan. Anaknya cewek umur 12 tahun. Mau mati, dia datang kepada Yesus. Guru katanya, anakku mau mati, tolonglah sembuhkan. Lalu Yesus bilang, yuk kita pergi. Nah, mereka mau sedang dalam perjalanan ke rumahnya Bapak Yairus tadi. Di tengah perjalanan ada yang menghalangi seorang perempuan yang 12 tahun kena pendarahan, kena kanker rahim. Nah kita lewati dulu perempuan itu. Karena lama kemudian datang orang-orang dari rumahnya Pak Yairus ini. Om katanya, ngapain nyusah-nyusahin guru? Gak usah datang ke rumahmu lagi. Karena anakmu sudah mati. Bayangin. Tadi dia datang kepada Yesus, anaknya masih sakit keras. Yesus bilang, ya aku mau menyembuhkan. Di tengah jalan datang teman-temannya satu kampung. Gak usah menyusahkan Yesus lagi, anakmu sudah mati. Yesus ngomong sama Yairus, jangan takut, percaya saja. Jangan dengar omongan orang, percaya saja. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Firman Tuhan berkata, oleh bilur-bilurnya kamu sudah sembuh. Lalu Yairus percaya. Sampai di rumahnya mereka ketawa, anaknya udah mati katanya. Yesus bilang, masih percaya? Ya aku percaya. Dibawalah masuk ke dalam. Sampai di dalam Yesus bilang, Tabita, nama anaknya itu Tabita, bangun. Yang mati bangkit. Karena Bapak Yairus percaya. Tuhan izinkan badai datang kepada Yairus untuk menguji iman percayanya. Dan akhirnya dia tetap percaya. Yesus bangkitkan anaknya yang sudah mati. Lalu Yesus katakan, kasih dia makan. Pagi hari ini Bapak Ibu mungkin punya masalah, punya persoalan. Seolah-olah Yesus sedang tidur, tidak terpengaruh. Yang pertama, Tuhan izinkan badai itu terjadi. Yang pertama, supaya kita tetap percaya. Amin. Ada lagu zaman dulu, sekarang udah jarang dinyanyiin itu. Percaya saja, percaya saja, percaya yang beri kita menang. Percaya saja di dalam darahnya, percaya. Amin. Masih percaya enggak? Siapa? Allah yang kita sembah adalah Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub. Allah yang sanggup membelah laut merah. Allah yang sanggup melepaskan Sadrak, Mesak, Abednego dari perapian. Allah yang sanggup melepaskan Daniel dari mulut singa. Allah yang datang di dalam nama Yesus yang sudah mati menebus kunci kematian. Naik ke sorga mengirim Roh Kudus kepada kita. Itulah Allah yang kita sembah dalam nama Yesus. Yang sudah jadi manusia. Kalau saudara lapar, dia lebih dulu tahu. Dia karena dia pernah lapar. Saudara sakit,
dia juga pernah merasakan. Saudara menangis, dia juga pernah menangis. Itulah Yesus yang saya sembah dan saya layani itu. Dia berkata, pergilah, jangan takut, aku beserta engkau sampai kesudahan alam. Saya enggak khawatir. Ada masalah, kadang-kadang Tuhan izinkan itu terjadi. Supaya kita lebih percaya kepada Dia. Yang kedua, kenapa Yesus tidur? Yang kedua, kenapa Yesus tidur? Kita akan lihat dalam ayat yang ke-38. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Yang kedua, Yesus ingin mengajar kita supaya selalu melibatkan Dia dalam masalah. Dia ingin mengajar kita berdoa. Ketika badai itu datang, kita lihat badai ada, dia tidur. Situasi yang kacau balau, dia tidur. Tapi ketika mereka datang membangunkan dia, ayat 39, ia pun bangun. Yang kita perhatikan, Yesus tidak terpengaruh kepada badai, tapi dia terpengaruh kepada doa dari anak-anaknya. Ada satu kejadian tahun 80 ketika anak baru lahir tuh. Baru umur 2-3 bulan. Waktu itu kami masih tinggal di Banten. Sore hari hujan deras. Geluduk. Jeger katanya begitu. Geluduk. Saya mulai begini. Aduh Tuhan, saya lihat tuh angin di luar kencengnya minta ampun. Geluduknya kenceng. Gak berhenti, saya ketakutan. Saya lihat ke kamar, istri dan anak saya tidur enak, tenang banget. Saya ke kamar lagi, lama datang lagi tuh geluduk, geluger katanya gitu. Saya masuk ke kamar, saya lihat istri saya kok tidur tenang-tenang, saya udah begini-begini. Gak lama hujan berhenti. Saya bilang puji Tuhan. Saya lihat ke kamar karena tiba-tiba si orok ini bersuara. Katanya. Saya lihat ke kamar, istri saya bangun. Ada apa Neng? Katanya. Suara geledek gak bisa membangunkan istri saya. Tetapi suara yang kecil hanya katanya bisa bangunkan dia dari tidurnya. Bisa dimengerti? Suara geledek yang menakutkan tidak bisa bangunkan istri saya. Tapi suara anaknya yang cuma berkata, katanya bisa bangunkan dia. Ini menjadi gambaran. Saudara punya masalah, persoalan saudara sebesar apapun, Tuhan tidak terpengaruh. Tetapi dia terpengaruh ketika kita berdoa. Bapakku, ajaib segala rancanganmu. Tuhanku, heran perbuatanmu, engkau sanggup mengadakan segala yang
menurut kehendak-Mu. Amin. Bapak kita itu luar biasa. Sama seperti anak saya yang masih kecil tadi. Dia cuma ngomong katanya mamanya bangun. Demikianlah dengan Allah kita itu. Dia tidak terpengaruh kepada situasi badai yang melanda rumah tanggamu, usahamu, pekerjaanmu. Tapi dia terpengaruh manakala kita berdoa kepada dia. Ada masalah. Yesus katakan, mari kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Bahwa Yesus yang saya layani itu Yesus yang kita sembah. Sampai hari ini dia mendengarkan apa yang menjadi masalah kita. Dia mendengarkan keluhan kita. Dan dia melihat situasi dimanapun kita berada. Karena Amsal mengatakan mata Tuhan ada di segala tempat. Ketika saudara sakit, dia melihat. Ketika saudara ada masalah, dia tahu. Dan dia siap membela. Ada satu kesaksian. Di Jakarta ada namanya persekutuan doa babu-babu, Perdom. Yang kebaktian itu semua pembantu rumah tangga. Yang kesaksian semua pembantu rumah tangga. Lalu dia suruh oleh majikannya, Ibu Hana Kusuma. Waktu itu saya yang akan melayani firman sore hari. Kesaksian dari si mbok ini. Saudara-saudara, ada yang mau bersaksi katanya. Terus datang si mboknya bilang, nuwun sewu matur suwun saya mau bersaksi katanya. Saudara-saudara sekalian, tadi pagi itu nyonya suruh saya belanja. Disuruh saya belanja bawa uang 100.000. Ya duitnya tak pegang. Belanja untuk keperluan kita sore ini. Duitnya tak simpen dek sini katanya. Maaf ya ibu-ibu, tak simpen dek sini katanya. Dikasih di kutang gitu. Supaya aman duitnya. Dia naik metro mini. Ketika di metro mini kan penuh penumpang. Geser sana, geser sini. Dia cuma jaga. Oh Tuhan Yesus tolong jaga. Jangan sampai uangku hilang. Karena banyak copet. Benar saja. Lucu. Copet tahu duitnya itu disimpan di mana. Ini lihainya copet. Nah copetnya itu rupuh. Orang Batak lagi. Karena copetnya ada di situ. Ketangkep ya. Nah ketika tangannya si copet ini masuk kemari, si pembantu berteriak, haleluya, darah Yesus berkuasa. Haleluya, darah Yesus berkuasa. Cuma 4 kata. Haleluya, darah Yesus berkuasa. Tangannya waktu masuk di sini itu, dia langsung bilang, haleluya, darah Yesus berkuasa, dipegang. Mau curi kamu ya? Aku ini anak Tuhan. Jari copetnya jadi begini. Tuhan Yesus berkuasa. Langsung dia bilang, ini orang jangan dipukulin katanya. Kamu ikut saya. Diajaklah ke rumah majikannya. Ibu Hana Kusuma itu. Tangan copetnya yang tadinya begini. Waktu saya bawa firman, ketika selesai simboknya ini kesaksian, saya bilang sama dia. Kau orang apa? Orang Batak, Bapak katanya. Asal jangan Silitonga kau ya. Ternyata dia bukan Silitonga, tidak saya sebut marganya. Dia bilang,
Semoga Tuhan mengampuni saya. Katanya, saya bilang Tuhan akan mengampuni kamu. Udah mulai sekarang kamu jangan copet lagi ya. Iya Bapak katanya. Puji Tuhan, orangnya sekarang jadi pendeta di Kalimantan sana. Dulu copet, gini sekarang dia ngambilin jiwa-jiwa orang-orang Dayak. Yang saya mau beritahukan bahwa kuasa Tuhan itu nyata. Doa kita itu besar kuasanya karena dalam Yakobus mengatakan doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Sama halnya dengan murid-murid ini, mereka berdoa enggak panjang-panjang doanya. Mereka berdoa dengan doa pada ayat yang ke-38 bagian terakhir. Mereka berkata, Guru engkau tidak peduli kalau kita binasa. Cuma 7 kata. Guru engkau tidak peduli kalau kita binasa. Singkat doanya tapi berkuasa. Amin. Doanya enggak panjang-panjang. Mereka hanya berdoa, Guru engkau tidak peduli kalau kita binasa. Ayat 39, ia pun langsung bangun. Jadi kalau berdoa, kalau makan jangan panjang-panjang. Coba yang pernah sekolah Alkitab di Beci. Doa makan enggak boleh panjang-panjang. Doa makan itu tangannya begini. Tutup makanan. Bapak di surga terima kasih berkati makanan ini dalam nama Yesus. Amin. Kalau enggak ditutup makanan ikannya pasti hilang. Memang benar Yesus berkata berjaga dan berdoa. Doanya singkat tapi padat. Kecuali doa syafaat, nah itu ada masanya. Ketika saya diundang ke Medan, itu saya masih ingat tahun 80. Saya diundang 81. Saya diundang ke Medan. Jadi begitu habis ibadah, kita berdoa, makan. Mari kita makan, kata Bapak Gembala di sana. Makan, terus berdoa ya, katanya. Berdoalah ibu ini. Oh Bapa yang ada di sorga. Engkau di sorga, kami di bumi. Tapi engkau baik kepada kami. Oh terima kasih Bapak, kami sudah mendengar firman-Mu tadi. Dengan luar biasa. Berkatilah pekerjaan Bapak Pendeta Silitonga. Berkati rumah tangganya, berkati pelayanannya. Berkati penginjilan yang ada di Lampung. Didoakan mana-mana. Saya pikir doanya udah 2 menit. Doa makan, 2 menit. Akhirnya mata saya melek. Begitu mata saya melek, saya lihat di atas meja itu ada kucing 2 ekor. Saya langsung bilang, amin. Saya bilang gitu, pendetanya bilang, ada apa bro? Kucing di atas meja. Jadi doanya gak usah bertele-tele lah. Karena Yesus juga berkata, kalau kamu jangan berdoa, jangan bertele-tele seperti biasa dilakukan oleh orang-orang. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Ini yang kita perhatikan bahwa ketika mereka berdoa, hanya 7 kata tadi itu. Yesus langsung bangun ayat 39. Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Kita lihat lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Doa orang benar itu luar biasa. Tuhan tidak terpengaruh kepada badai. Tapi Tuhan Yesus terpengaruh ketika murid-muridnya datang berdoa kepadanya. Saudara punya beban, masalah besar, Tuhan gak terpengaruh. Dia tetap tidur. Tapi ketika engkau suami istri datang, serahkan khawatirmu, maka dia akan bertindak.
Yang kita perhatikan lagi dalam ayat 40, lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Sampai hari ini orang yang merasa takut adalah orang yang tidak percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Ketika kita ada masalah di gereja ini, masih ingat kan ada masalah di pengadilan? Saya sampaikan, percaya kita adalah pemenang. Tuhan akan selalu menolong kita. Dan akhirnya kita bersyukur. Tanggal 10 kemarin, gugatan mereka itu ditolak oleh pengadilan. Bersyukur kepada Allah yang menjawab kita. Badai mengamuk. Hampir 2 tahun ya. Bayangkan itu. Tapi ketika kita berseru, kita berteriak. Masih ingat berdoa di sini kita bergandengan tangan. Tuhan nyatakan kuasa-Mu. Tanggal 10 kemarin. Tuhan sudah jawab. Kita menang. Haleluya. Bersyukur. Saya berterima kasih karena Tuhan yang saya sembah, yang saya layani itu. Enggak bosan-bosannya dia menjawab pergumulan kita. Ketika kita jatuh dia angkat. Asalkan kita, kalau kita salah mengaku mohon ampun kepada dia. Yesus berkata, mengapa kamu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Yang anehnya kita baca ayat 41. Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain. Siapa gerangan orang ini? Udah makan bareng, tidur bareng, jalan bareng tapi belum kenal siapa Tuhan itu. Oleh karena itu pagi hari ini saya mau jelaskan bahwa Yesus Tuhan itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dia sudah pernah hadir di dalam dunia ini. Di mana dia tempat lahir, saya suami istri sudah ke sana. Benar dia pernah lahir di dalam dunia ini. Dia pernah lapar, dia dibaptis di Sungai Yordan. Kami sudah lihat tempatnya benar ada. Dia naik ke sorga, tempat di mana dia naik, kami sudah lihat ada. Dan dia naik ke sorga, dia akan datang kembali. Kemudian dia berkata, dia kirimkan Roh Kudus menyertai kita. Menjadi penghiburan bagi kita. Jangan saudara tidak percaya lagi. Dia ada bersama kita. Dia ada bersama kita pagi hari ini. Kalaupun kita ada mengalami masalah, dia izinkan supaya kita datang dan selalu dekat kepada dia. Ada lagu yang mengatakan, dia bilang lagunya itu, hanya dekat padamu, ini kerinduanku. Ada lagunya tuh. Kalau kita dekat dengan Tuhan, ada bahasa Batak ada itu. Molo de bata dongata. Isi malota. Kalau Tuhan bersama kita, nggak ada yang bisa melawan. Yesus sampai pagi hari ini ada di samping saudara. Mungkin saudara di rumah hanya berdua. Yesus berkata, di mana 2-3 orang berseru dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Jangan sampai saudara nggak percaya. 2-3 orang berseru dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Ketika Petrus dan Silas ada di dalam penjara, mereka dimasukkan ke dalam penjara itu dalam Kisah Para Rasul. Mereka berteriak, mereka berseru, mereka menaikkan pujian kepada Tuhan. Saat itu juga malaikat datang. Pintu-pintu penjara terbuka. 2 orang. Petrus dan Silas. Kita lihat. Paulus dan Silas. 2 orang. Malaikat Tuhan diutus untuk melepaskan mereka. 3 orang. Sadrak, Mesak, Abednego dimasukkan dalam dapur yang menyala-nyala.
Ketika Raja Nebukadnezar melihat ke bawah, ada 4. Mereka bebas berjalan. Siapa yang keempat? Itulah Yesus. Kita lebih dari 2 orang. Kita lebih dari 3 orang. Yesus ada di sini. Saudara punya masalah apa? Dia sanggup melepaskan. Murid-murid tadi akhirnya ketika mereka berteriak, "Guru, kau tidak peduli kalau kita binasa. Biar pagi hari ini." Berserulah kepada dia. Berseru kepada dia. Dia akan memberikan kemenangan kepada kita. Dia ada, dia baik. Jangan seperti murid-murid. Siapa gerangan dia? Sehingga angin dan badai pun taat kepadanya. Saya sampaikan kepada saudara sekalian, jangan sampai kita seperti itu. Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat dunia. Dia Allah yang Maha Kuasa. Dia ada pada pagi hari ini. Dia ingin menjawab saudara. Karena dia berkata, "Mari kepadaku yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Beban apa saudara punya? Datanglah. Ya. Beban apa saudara punya? Datanglah. Saudara punya penyakit, kecil di hadapan Tuhan. Saudara punya masalah, datang kepada dia. Badai begitu besar, hanya satu kalimat. Diam, tenanglah. Angin dan badai tenang. Pagi hari ini saudara punya masalah apa? Datang kepada Tuhan. Dia adalah Tuhan yang maha baik. Dia maha mendengar, dia maha mengetahui, dan dia maha baik sekali. Saudara punya masalah, mungkin saudara katakan, "Aku sudah punya dosa. Apakah Tuhan masih mau mengampuni?" Dengar doaku. Saya katakan, Tuhan maha pengampun. Kita lihat Sakeus yang begitu jahat. Tapi begitu dia terima Tuhan. Yesus katakan, hari ini terjadi keselamatan dalam rumah ini. Ada penjahat di kayu salib. Tapi penjahat itu berkata, "Tuhan, ingatlah aku ketika engkau sampai di kerajaan-Mu." Kita lihat, Yesus katakan, hari ini engkau bersama dengan aku di Firdaus. Kalau kita datang kepada dia, dia tidak pernah mengecewakan kita. Datanglah katanya. Mari kita datang pagi hari ini. Haleluya. Saudara punya masalah, datang pada Yesus. Dia sanggup menolong kita. Mari kita datang kepada dia. Dengan lagu kita, Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Haleluya. Mari kita nyanyikan pujian ini. Kita bangkit berdiri. Saudara punya masalah. Katakan pujian ini dengan iman. Bahwa badai itu Tuhan sanggup melepaskannya. Biarlah pujian ini iman kita. Merupakan doa kita kepada dia. Saat badai itu ada, katakan ini badainya Tuhan. Perisaiku saat badai hidup menerpaku, firman-Mu di dalamku, genengkan jiwaku, bukan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Katakan dengan iman, Engkaulah perisaiku Tuhan. Engkau
perisaiku. Saat badai hidup menerpaku, firman-Mu di dalamku, pulihkan jiwaku, ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Pagi ini barangkali ada badai yang menerpa hidup saudara. Badai yang menerpa perahu murid-muridnya. Badai itu berhenti ketika mereka berseru kepada Tuhan. Badai apa yang menerpa hidup saudara pagi hari ini? Berserulah kepada Dia. Sehingga badai itu Dia akan hentikan. Dia katakan, diam, berhentilah. Biarlah badai itu segera berhenti pagi hari ini. Karena Yesus tidak pernah tidur. Dia bangun sampai pagi hari ini, Dia tetap bekerja. Dia rindu mendengarkan seruan saudara sebagai anak-anaknya. Datanglah, katakan, ada masalah saudara, angkat tanganmu. Letakkan tangan kiri di dadamu, katakan, Yesus, aku perlu Engkau. Kita nyanyikan pujian ini dengan lebih sungguh-sungguh dengan iman kepada Dia. Engkaulah perisaiku, saat badai hidup menerpaku. Allahku ya Bapakku, matamu melihat anak-anakmu yang tangannya diletakkan di dada, menyatakan bahwa mereka itu butuh pertolonganmu. Kalau Engkau menolong, oh Tuhan Yesus, anak-anakmu, Engkau menolong Jairus, Engkau menolong murid-muridmu, badai berhenti. Biarlah Engkau juga menolong anak-anakmu pagi hari ini. Apapun yang menjadi masalah mereka, biarlah kiranya kuasa-Mu itu nyata. Hentikanlah badai itu. Kalau ada yang sakit, sembuhkan mereka. Ada persoalan mereka, hentikan badai itu. Tolong mereka. Mereka berdiri saat ini menghampiri hadirat-Mu. Biarlah kuasa-Mu itu nyata. Sehingga mereka semua pulang dengan membawa kedamaian. Bahwa badai itu sudah berlalu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, Kau baik bagi kami. Terima kasih Yesus. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri
Luar biasa Engkau dalam karya-Mu bagi kami ya Tuhan. Engkau yang telah melawat seluruh umat-Mu pada saat ini, agar supaya kami tetap percaya kepada Engkau. Engkau yang tidak pernah berubah kasih dan kuasa-Mu, yang tetap untuk selama-lamanya. Engkau juga yang senantiasa menyendengkan telinga-Mu untuk mendengarkan setiap doa kami kepada Engkau ya Tuhan. Ajarkan kami untuk lebih mengenal akan Engkau lebih lagi ya Tuhan, dari pengenalan-pengenalan yang sudah. Terima kasih Bapa di sorga, termeterailah kiranya firman-Mu dalam setiap hati kami, dan juga untuk hamba-Mu yang Tuhan telah pakai menjadi saluran berkat bagi kami, memberkati dalam pelayanan, dalam penggembalaan, demikian juga dalam tugas-tugas organisasi, dan juga banyak hal yang Tuhan percayakan. Tuhan kiranya yang menyertai dan boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Nama Tuhan dimuliakan di dalamnya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Darah Yesus berkuasa, amin. Darah Yesus berkuasa atas kita. Darah Yesus berkuasa atas kota kita tercinta. Darah Yesus berkuasa atas bangsa dan negara kita. Dan kita juga percaya darah Yesus berkuasa atas gereja kita. Amin. Puji nama Tuhan, pagi hari ini kita sudah diberkati oleh firman Tuhan. Kita juga sudah dikuatkan lewat firman Tuhan. Sebentar kita mau memberikan persembahan. Saya undang petugas kolektan. Kita mau tunduk kepala, kita mau berdoa terlebih dahulu. Bapak kami ucap syukur Tuhan buat kasih-Mu, buat anugerah-Mu, buat penyertaan-Mu sepanjang ibadah kali ini Tuhan. Kiranya firman-Mu Tuhan menjadikan rema buat kehidupan kami. Bapak sebentar kami mau memberikan yang terbaik untuk Engkau. Kiranya persembahan ini menjadikan pelayanan buat di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau menyerahkan doa ini hanya dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji, semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji, semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Ya la 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 la, saya cinta Yesus. Ya la 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 la, Yesus cinta saya. Ya la 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 la, saya cinta Yesus. Ya la 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 la, Yesus cinta saya. Yesus cinta saya. Yesus cinta saya. Puji nama Tuhan, terima kasih buat persembahan yang Bapak Ibu berikan, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Sebentar saya berikan waktu untuk kita mendengarkan pengumuman, waktu dan tempat saya persilakan. Haleluya, puji Tuhan, kita sama-sama diberkati dengan kebenaran firman Tuhan.
Biar iman kita pada Yesus Kristus terus dibangun dan terus memiliki pertumbuhan yang semakin meningkat. Sehingga apapun yang kita hadapi saat ini, percayalah Yesus sanggup untuk menolong kita. Terima kasih Pak Karel untuk berkat pelayanannya, Tuhan memberkati. Saudara, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini ada beberapa pengumuman. Yang pertama, ibadah sebentar akan dilanjutkan dengan ibadah teens ya, jam 8 pagi. Lalu jam 9 juga akan dilanjut kembali dengan ibadah kedua, dilayani kembali oleh Bapak Pendeta Karel. Lalu untuk ibadah di cabang Tugu akan diadakan pada jam 4.15, juga akan dilayani oleh Bapak Pendeta Karel. Lalu lanjut lagi pada jam 6 sore di tempat ini ada ibadah untuk kaum muda ya, temanya God is my salvation. Untuk ibadah tengah minggu di cabang Tugu, di tempat ini terlebih dahulu pada hari Selasa ada ibadah doa dimulai jam 6 sore. Lalu untuk ibadah tengah minggu yang lain sesuai dengan jadwal yang nanti akan disampaikan pada menjelang ibadah, baik itu kaum pria maupun KMDM. Juga untuk cabang Tugu pada hari Jumat ada ibadah doa dimulai jam 6 sore, lalu pada hari Sabtu ada ibadah untuk kaum wanita dimulai jam 4.15 dan hari Minggu seperti biasa ibadah raya. Saudara, ada pengumuman selanjutnya dari ibadah doa wanita. Setiap doa Selasa pertama akan diadakan ibadah doa wanita, dan pengumuman dari P2N yaitu pelayanan peneguhan dan pemberkatan nikah. Besok minggu terakhir akan ada pernikahan ya, dua jemaat ini akan menikah. Tuhan kiranya yang menolong dan memberkati. Lalu juga bagi Bapak Ibu Saudara yang akan mendaftarkan pernikahan untuk putra putrinya, 3 bulan sebelum hari H sudah melakukan pendaftaran dan juga memenuhi syarat-syarat atau berkas-berkas sudah dikumpulkan. Jadi maksimal 3 bulan sebelum hari H ya. Jadi jangan terlalu mepet untuk mendaftarkannya. Pengumuman yang lain tidak ada. Nanti kita lanjut lagi dengan ibadah selanjutnya. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita tetap jaga protokol kesehatan. Ya, Tuhan kiranya menolong kita supaya semua dapat sehat dan Tuhan melindungi kita semua. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Pendeta Yan Thomas untuk menutup di dalam doa berkat. Tuhan adakan syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu.
Sebelum kami pulang ke tempat kami masing-masing, secara khusus berdoa untuk Ibu Gembala di usia lanjutnya. Mari Tuhan kiranya yang melawat, Tuhan kiranya yang menolong, dan Tuhan hadir memberikan kekuatan penghiburan kepadanya untuk tetap berharap kepada Engkau. Demikian juga untuk jemaat-Mu yang sedang mengalami sakit, baik yang ada di rumah maupun yang ada di rumah mereka masing-masing. Lawatan-Mu kepada mereka ya Tuhan, memberikan jamahan kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga mereka dipulihkan dari keadaan sakit mereka, dan waktu-waktu yang akan datang kembali bersama-sama untuk beribadah kepada Engkau. Bangsa dan negara kami ke dalam tangan Tuhan kami serahkan. Kesejahteraan bangsa ini adalah juga kesejahteraan kami. Tetap kami mendoakan untuk MUBES yang akan dilaksanakan dalam beberapa hari ke depan. Tuhan kiranya yang menolong organisasi GPDI. Tuhan juga yang akan memberikan pemimpin-pemimpin yang punya hati kepada jiwa-jiwa. Dan Tuhan yang menolong dengan kekuatan kuasa Roh-Mu yang kudus. Sehingga Tuhan yang boleh menempatkan pemimpin-pemimpin di organisasi GPDI. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan sekarang saudara yang kekasih dalam Tuhan, pulanglah dengan penuh kebahagiaan, lakukanlah firman Allah, dan jadilah saksi Kristus dimanapun saudara berada. Terimalah berkat Tuhan, dan berkat yang melimpah dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Putranya yang tunggal, serta persekutuan dalam kekuatan kuasa Roh yang kudus, yang senantiasa melindungi, menyertai dan memberkati saudara sekalian sampai selama-lamanya. Pulang dan terima berkat Tuhan di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Cahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi.